What's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di tangan gue sekarang guys, udah ada HP yang super shiny banget. Ini adalah Oppo Find X3 Pro 5G yang udah gue pakai nih selama kurang lebih seminggu terakhir. Dan yes, banyak banget hal menarik dari smartphone ini. Salah satunya kamera yang ada di tengah-tengah ini guys, ini adalah kamera mikroskopik. Jadi bisa jadi mikroskop yang kalian bawa kemana-mana. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, langsung aja masuk ke hal yang pertama, adalah kesan pertama pertama kali ngeliat si Oppo Find X3 Pro 5G ini guys, sama pas kesan pertama kali megang itu tuh beda banget loh. Pas pertama kali ngeliat foto ini pas di launching acaranya gitu, gue berasa kok agak biasa gitu ya, kayak desainnya ngikut-ngikut, dan banyak juga gue lihat orang-orang tuh komentar hal yang sama. Kok desainnya mirip ini, mirip itu, dan sampai akhirnya gue bisa berkesempatan megang sendiri, dan ternyata memang beda banget, kesannya tuh berbalik 180 derajat. Ketika gue pegang, kerasa banget kalau bagian kameranya nih guys, ini bener-bener highlight, karena gue nggak pernah lihat body kamera yang ngelengkung kayak gini guys. Kerasa kayak cairan gitu, kayak fluid. Nyeni banget lah pokoknya. Cuma memang mirror finish di bagian belakangnya ini, aduh, gampang banget nempel fingerprint. As you guys can see nih, tuh baru gue pegang bentar udah jadi nempel, padahal bagian belakangnya ini kayak bisa dibilang indah gitu ya, tapi jadi jelek karena gampang nempel fingerprint. Di sisi lain sih gue ngerasa Oppo memang sengaja bikin mirror finish ini memang untuk nonjolin dari sisi lengkungan si kameranya tadi, bikin emang jadi kelihatan futuristik banget dan ya kayak sebuah karya seni gitu. Tapi memang kalau kalian nggak suka fingerprint yang jadi musuh kalian, terutama gue juga nggak suka fingerprint sebenarnya, kalian ada juga pilihan untuk matte finish. Tapi memang secara look sih gue harus bilang nih, si mirror finish di black ini cakep banget. Nah, HP ini juga secara build quality juga solid bisa dibilang, dan tergolong enteng. Bobotnya itu cuma 193 gram. Kenapa gue bilang cuma? Karena kalau udah di atas 200 gram, which is generasi sebelumnya itu 200 gram ke atas, itu udah termasuk kategori yang cukup berat lah menurut gue. Jadi Oppo itu bisa maintain beratnya di bawah 200 gram dengan spek yang bisa dibilang lebih baik dari generasi sebelumnya. Itu adalah sebuah achievement juga. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan, yaitu bagian layarnya. Nah, Oppo Find X3 Pro 5G ini kemarin cukup hits memang pas peluncuran awalnya. Mereka tuh ada term namanya 1 billion color display. Jadi apa sih maksudnya 1 billion color display itu? Oke, gue coba breakdown sedikit di bagian layarnya ya. Secara resolusi memang masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu Quad HD+. Layarnya udah pakai panel LTPO AMOLED, jadi sedikit di atasnya AMOLED, generasi terbaru lah bisa dibilang. Ini udah support 120 Hz, refresh rate-nya 100% coverage DCI-P3 color game mode, dan yang ngebikin panel ini 1 billion color itu adalah 1 billion color display tadi adalah si 10 bit, 10 bit displaynya, di mana smartphone rata-rata itu masih pakai 8 bit, 8 bit display. Nah, untuk perbedaannya kalian bisa cek penjelasan dari si MKBHD yang gue coba taruh sedikit di sini, yang menjelaskan lebih detail tentang panelnya yang memang bisa menampilkan sekitar 1 miliar warna. Buat gue sendiri sih secara experience, satu kata yang bisa menggambarkan layar ini tuh adalah seger gitu guys. Warna yang ditampilkan memang sangat vibrant, resolusinya juga sangat tajam tadi, tingkat keterangannya juga oke banget sampai 1300 nits. Itu bisa dipakai outdoor indoor, nggak ada masalah. Nah, satu lagi adalah fingerprint sensor di bagian bawahnya ini. Itu posisinya agak bawah tapi cepet banget. Cuma memang ya karena posisinya tadi agak bawah, jadi butuh sedikit adaptasi aja. Lanjut, sekarang kita bahas ke bagian yang paling menarik dari HP ini, yaitu kameranya. Selain memang terlihat menarik guys, karena finishingnya tadi kayak curvy banget, katanya 2000 kali ditempa nih guys baru bisa dapat kayak gini guys. Modul di dalam kamera ini juga seru banget buat dibahas. Rear kamera ada 4, 50 megapiksel wide angle, 50 megapiksel ultra wide angle, ada 13 megapiksel telefoto, dan yang paling revolusioner tadi adalah yang ada di tengah-tengah ini guys, yaitu si micro lens, di mana dia ada lampu juga nih di dalamnya. Terus kamera depannya itu adalah 32 megapiksel. Secara kamera, gue ngeliat si Oppo kali ini memberikan approach yang berbeda dibandingkan sama generasi sebelumnya yang masih mengutamakan zoom ya. Semua zoom 100 kali, zoom ya gitulah pokoknya. Kali ini mereka mencoba nge-push teknologi kamera ke arah yang berbeda dengan fitur ala-ala mikroskop, yang mana ya bisa dibilang seru juga sih, karena kita punya mikroskop di dalam genggaman kalian. Dan seperti yang kalian bisa lihat, penggunaan lensa micro lens ini emang seru sih, dimana kita bisa foto super makro, super dekat ala-ala mikroskop gitu, buat ngelihat kayak ya foto di kulit kita, foto bahan celana, jaket, sampai ya macam-macam lah yang kalian pengen lihat material atau tekstur detailnya seperti apa, itu bisa pakai HP ini. Nah, pertanyaannya sekarang guys, buat apa sih kamera ini dalam kehidupan sehari-hari? Coba deh kalian jawab pertanyaan gua. Tuh, bisa ngelihat jaket gua.
Tapi ya buat sehari-hari apa gitu loh, apa mencari jarum di dalam jerami atau menjadi jarum di dalam jerami? Ya mungkin yang terakhir kali ya. Nah hasil-hasil foto dari lensa lainnya juga bisa dibilang termasuk dalam kategori bagus, dan nanti kita akan ada blind test nih guys menggunakan HP ini versus HP flagship lainnya. Jadi ditunggu aja untuk videonya, jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng. Oke? Intinya sih gue ngerasa Oppo pengen jadi yang berbeda dibandingkan sama HP yang lain, dan mereka mengeksekusinya bisa dibilang dengan baik. Oke, so ini dia guys untuk kualitas video dari Oppo Find X3 Pro. Ini gua di resolusi 4K 30 fps, dan sebenarnya bisa sampai 4K 60, tapi sayangnya di 4K 60 kita nggak bisa ganti-ganti lensa nih. Kayak ini gue bisa pindah ultra wide, dan gue juga bisa zoom sampai berapa nih, 20 kali. Tuh. Jadi itu tadi kalau kalian mau maksimalin settingannya harus di 4K 30 fps. Gimana untuk audionya juga boleh di komen di bawah. Sekarang kita pindah ke kamera selfie. Oke, untuk kamera selfie-nya ini dia, kalian bisa lihat resolusinya again masih di Full HD aja sama kayak versi sebelumnya di Find X2 Pro. Jadi gua agak bingung kenapa Oppo nggak mau push resolusi kamera selfie ke 4K ya, padahal kan sensornya lumayan gede tuh. Let me know in the comments down below. Oke, masuk ke bagian performance, kita cek specs-nya. Oppo Find X3 Pro 5G ini super komplit guys. Dia pakai chipsetnya Snapdragon 888, RAM-nya 12GB, storage-nya 256GB, baterainya 4500 mAh dengan 65 watt SuperVOOC 2.0, dan juga ada wireless charging, udah kompatibel, NFC, dual stereo speakers, IP68 water resistant, dan juga dia udah pakai ColorOS 11.2 yang berbasis Android 11. Menurut gua, in terms of performance, kalian pasti udah dapat yang flagship level. Tapi kalau gua rasain secara personal di sini, yang gua notice adalah si ColorOS 11.2 ini emang kerasa smooth dan gesit banget. Animasi yang ada di OS ini tuh kayak ditambahkan dengan si power dari Snapdragon 888, bikin pemakaian kayak kerasa satu level di atas HP-HP flagship yang gua udah coba sebelumnya. It's very nice. Battery wise juga gue bisa dapat screen on time kurang lebih 5-6 jam, jadi cukup efisien, tapi tergantung ke penggunaan kalian juga. Ini gue posisinya menggunakan resolusi QHD Plus dan 120 Hz ya. Buat chargingnya juga support 65 watt SuperVOOC 2.0 tadi yang super cepat, 20-90% itu kurang lebih nggak sampai 30 menit, dan akhirnya juga udah support wireless charging, plus ada juga reverse wireless charging, jadi lengkap ya, dimana dengan generasi sebelumnya nggak ada wireless charging, dan ini gue suka banget karena gue emang demen wireless charging, jadi convenience. Fitur-fitur yang diberikan di ColorOS terbaru ini juga menarik banget buat dicoba guys. Banyak banget, mulai dari kayak custom pattern buat kayak always on display-nya ini, yang mana kalian bisa gambar sesuai dengan kayak garis-garisnya gitu, nanti dia akan munculin gambarnya. Kemudian fingerprint style-nya juga keren-keren banget animasinya. Kemudian ada berbagai jenis shortcut nih guys, banyak banget, mulai dari kayak tap to fingerprint. Jadi kalau kalian tap fingerprintnya ini ditahan, dia akan munculin namanya fitur quick launch. Ada juga shortcut lain mulai dari sampingnya ini, kalau kita lihat tuh namanya Smart Sidebar. Jadi buat kalian yang pengen butuh akses cepat ke aplikasi itu semua bisa berbagai cara guys dengan si ColorOS terbaru ini. Paling ada satu hal yang bikin gua agak keki, yaitu vibration motor dari HP ini. Entah kenapa gue berasa vibration motornya itu terlalu kencang, ditambah mungkin karena HP ini tipis tadi ya, ngebuat bunyinya itu kayak mengganggu ke parts lain. Jadi ada bunyi-bunyi yang agak mengganggu. Walaupun di settingannya tuh gua nggak full, gue cuma pakai 60% aja di vibration intensity-nya. Jadi gua harus kecilin lagi, dan itu kadang-kadang bikin kita nggak berasa getar di kantong. Jadi ya mungkin itu butuh di-tune melalui software update aja. Oke, sekarang saatnya kesimpulan. Menurut gua, Oppo kali ini mencoba memang naikin level flagship mereka ke level berikutnya, yang sebenarnya generasi sebelumnya pun juga masih bagus banget buat saat ini ya. Tapi kali ini mereka pengen naikin, dan bisa dibilang mereka berhasil membuat satu segmen sendiri sih di flagship mereka. Dan Oppo Find X3 Pro 5G ini secara overall memang kerasa improve dan unik lah bisa dibilang dibandingkan yang lain di kelasnya. Dan ngomongin harga sendiri sekarang, Oppo Indonesia itu ngerilis HP flagship mereka ini di harga 15,999 juta rupiah, yang
justru lebih terjangkau loh dibandingkan sama generasi sebelumnya. Bedanya sekitar 2 juta loh. Jadi in terms of flagship, menurut gua HP ini patut kalian consider kalau kalian pengen jadi yang berbeda ya. Dan menurut gua juga pastinya akan memberikan experience yang beda banget dibandingkan sama flagship-flagship lain, terutama di sektor kameranya tadi. Jadi rekomen atau enggak, ya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing aja. So that's it guys, thank you so much for watching. Semoga video dari Oppo Find X3 Pro ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best in Data YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!